Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, Sobat ABE dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan membahas pertemuan ketiga mengenai pembahasan skripsi dan outline skripsi program kreativitas mahasiswa atau biasa kita kenal dengan PKM. Nah, sebelum kita lanjutkan di mata kuliah penelitian sistem informasi ini, jangan lupa kalian like, share, and subscribe. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai pembahasan kita mengenai skripsi dan outline skripsi. Oke, tentunya ketika kalian menjadi seorang mahasiswa, kalian pasti ingin segera lulus gitu ya. Nah, untuk proses kelulusannya bagi seorang mahasiswa itu akan diuji gitu ya. Kalau kita belajar sekolah pasti akan diuji di ujian akhir sekolah gitu ya. Nah, kalau di universitas kalian akan diuji atau kalian akan membuat penelitian biasanya berupa tugas akhir untuk D3 atau skripsi untuk strata 1. Nah, mengenai bagaimana cara pembuatan skripsi atau tugas akhir, kalian bisa lihat video-video saya mengenai skripsi atau tugas akhir. Nah, tentunya akan berkaitan juga dengan mindset kalian atau cara pola pikir kalian. Nah, pada semester ini atau semester sebelumnya di STMik Nusa Mandiri atau di kampus Universitas BSI gitu ya. Nah, sudah melakukan perubahan gitu ya. Nah, perubahannya apa? Perubahannya itu dari tema yang akan diambil. Nah, tema yang akan diambil untuk kalian yang mengikuti tugas akhir atau skripsi itu biasanya mungkin kalau bagi kita yang sistem informasi, ujung-ujung akhirnya adalah pembuatan sistem informasi atau pembuatan aplikasi secara mandiri. Tapi dengan perubahan outline yang saat ini sudah dikembangkan di kampus, tentunya yang tadinya awalnya individu, nah kita bisa melakukannya secara berkelompok sesuai dengan perkembangan zaman yang memang diadakan atau disesuaikan dengan program pemerintah yaitu Kampus Merdeka. Nah, skripsi sebenarnya kalau kalian lihat di video saya mengenai skripsi gitu ya, apa bedanya skripsi dengan tugas akhir gitu ya. Nah, itu kalian bisa lihat gitu ya videonya. Nah, kalau TA itu biasanya benar-benar mengarah ke pembuatan program secara teknisnya gitu ya, itu lebih ke arah sana. Nah, sedangkan skripsi itu kita bagaimana melakukan manajemennya gitu ya. Jadi kita bagaimana konsepnya ini yang perlu kalian pikirkan. Jadi skripsi itu benar-benar kita melakukan sebuah penelitian, bukan cuma hanya sekedar kita membuat aplikasi. Nah, ini yang perlu kalian benar-benar sadari. Jadi kalau kalian memang S1 apalagi nanti kalian bisa melanjutkan ke S2, maka yang ditekankannya adalah metode penelitiannya, bukan dari bagaimana cara membuat aplikasinya. Tentunya kalau membuat aplikasi itu ya jenjangnya ya mungkin masih masuk ke D3 gitu ya, diploma 3. Tapi kalau bagi kita seorang sarjana strata 1, tentunya kita harus lebih mengarahnya ke metodologinya. Jadi bagaimana metodologi penelitian itu harus kita tekankan. Nah, tentunya ya yang namanya skripsi itu menjadi syarat untuk kalian lulus dari atau ingin mendapatkan gelar sarjana S1.
Nah, secara tujuannya dalam penulisan skripsi ini adalah memberi pemahaman mahasiswa agar berpikir secara logis gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang penelitian sistem gitu ya, penelitian pasti kita akan berpikir bagaimana cara kita melakukan solvingnya atau melakukan menyelesaikan sebuah masalahnya, problem solving gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang logika penyelesaian, maka kita akan berbicara tentang penyelesaian yang secara terstruktur dan sistematis. Nah, jadi skripsi itu bukan hanya sekedar misalnya kalian membuat bagaimana cara mengolahnya dulu yang tidak menggunakan sistem, atau yang lebih kerennya kalian bilang menggunakannya secara manual, lebih ke arah bagaimana program tersebut bisa digunakan dengan cepat gitu ya, dengan cepat bisa kita ukur penggunaan waktunya, efisiensinya, dan bisa kita pertanggungjawabkan sehingga program yang kita buat tersebut itu tidak mubazir. Nah, ini kebanyakan dari kita sebenarnya membuat skripsi itu ya sudah main asal jadi, sudah selesai programnya pun ya sudah dipakai atau tidak itu urusan belakangan gitu ya. Tapi seharusnya ketika kalian membuat skripsi atau membuat penelitian, itu harusnya program yang kalian kerjakan atau yang kalian buat itu ya harus bisa dipakai oleh si usernya atau si mitranya atau si tempat penelitian yang kalian punya. Nah, tentunya kalau misalnya seperti tadi saya bilang bahwa di kampus Nusa Mandiri ataupun di UPSI gitu ya, nah ada beberapa tambahan penyesuaian outline gitu ya. Kalau dulu kebanyakan kita memang menggunakan secara mandiri gitu, individu ya. Tapi sekarang dengan adanya penyesuaian outline sesuai dengan PKM gitu ya, program kreativitas mahasiswa, maka data-data yang ada di PKM ini kita bisa sesuaikan gitu ya. Jadi kalau kalian memang sudah berhasil mengikuti atau mendapatkan dana hibah dari PKM, ini bisa kalian lanjutkan untuk ke skripsi kalian atau ke tugas akhir kalian. Nah, orangnya pun beragam gitu ya, bisa berkelompok. Jadi bukan cuma satu orang, bahkan bisa sampai dengan 3 orang gitu ya. 3 sampai dengan 5 orang itu masih memungkinkan, tergantung dari PKM yang kalian punya atau yang kalian sedang kerjakan. Nah, contohnya pada periode TA kemarin gitu ya, atau skripsi kemarin, saya juga melakukan penyidangan terhadap orang yang berkelompok gitu ya, teman-teman yang berkelompok. Nah, tentunya akan ada gitu ya, akan ada penyesuaian di mana nanti siapa yang bertanggung jawab gitu ya terhadap makalahnya atau terhadap papernya, penelitiannya, siapa yang bertanggung jawab terhadap pemrogramannya, siapa yang bertanggung jawab terhadap mitranya. Nah, ini perlu dilakukan manajemen yang baik. Nah, makanya kalau kalian sudah belajar manajemen project, ya ini juga harus kalian camkan gitu ya, harus kalian benar-benar buat seperti manajemen project tersebut. Oke, format pengetikannya ini secara teknis ya kalian bisa lihat gitu ya. Biasanya marginnya itu pasti ada margin atas 3, margin kiri 4 gitu ya, margin bawah 2,5, kanan 2,5 gitu ya, dan footer 0,3 cm. Nah, ini jarak pengetikan itu 2 spasi. Dan ini penulisannya fontnya juga Times New Roman, ukurannya juga size-nya 12 kecuali tabel dan gambar dapat disesuaikan. Nah, ini nanti kalian bisa lihat dari panduan skripsi yang ada di kampus. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa yang namanya skripsi itu adalah penelitian ilmiah gitu ya, atau benar-benar dilakukan secara penelitian atau dibuktikan dengan riset. Nah, untuk membuktikannya tentunya pasti akan ada surat keterangan gitu ya. Nah, kalian bisa mendapatkan surat keterangan dari instansi atau perusahaan tempat kalian riset tersebut, atau kalian bisa mendapatkannya pada saat PKL gitu ya. Jadi bisa kalian lanjutkan. Jadi pada saat PKL itu bisa kalian lanjutkan. Nah, biasanya kan untuk PKL menuju ke skripsi itu kan rentan waktunya kan tidak terlalu lama ya, tidak lebih dari 1 tahun gitu ya. Nah, ini bisa kalian
lanjutkan ke jenjang yang sampai dengan penyelesaian skripsi kalian. Nah, tapi di zaman pandemi sekarang ya nanti akan ada perubahan ya. Mungkin kalian sekarang baru semester 5, ada yang semester 7 gitu ya, ada semester 6 gitu kan. Nah, mungkin akan ada penyesuaian. Kalau misalnya sekarang kalian sudah semester 8, pasti akan ada penyesuaian tentang outline yang kalian ambil di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, tentunya ada beberapa perbedaan gitu ya, ada perubahan. Nah, di sini saya akan memberikannya hanya secara garis besar. Kalau khususnya nanti ya kalian bisa bimbingan pada saat kalian memang benar-benar melaksanakan skripsi gitu ya. Tapi secara garis besarnya adalah kalian wajib memiliki surat keterangan riset. Itu intinya seperti itu. Kecuali kalau kalian melakukan observasi gitu ya. Nah, observasi ini ada juga gitu ya, kalian bisa melakukan ini tanpa surat keterangan riset, tapi ada pembuktiannya di mana kalian observasinya, bagaimana kalian melakukannya. Nah, itu nanti penyebaran kuesionernya seperti apa. Nah, ini akan ada penjelasan khusus gitu ya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ada beberapa outline skripsi yang memang dipunyai oleh program studi sistem informasi yang saat ini ada gitu ya. Jadi yang saat ini berlaku, bisa jadi tahun depan itu berubah gitu ya. Kita tidak tahu bagaimana kebijakan dari kampus. Tapi yang paling penting adalah apapun kebijakannya, tentunya kalian juga harus siap gitu ya. Nah, ini outline-ya, ada beberapa outline, kalian bisa lihat di sini ada outline PKM, tentunya yang kemarin sudah kita bahas, mulai dari PKM GT gitu, gagasan tertulis gitu ya, mulai PKMK dan seterusnya gitu ya. Nah, ini semuanya memang bisa kalian lanjutkan ke dalam skripsi. Jadi saya berharap kalau memang kalian smart gitu, menjadi mahasiswa yang pintar, nah gunakanlah mata kuliah memang akan menunjang kalian gitu ya. Jangan kalian nanti pada saat terakhir kalian masih kebingungan, kalian ingin memilih outline seperti apa. Kalau di sini ada yang kedua adalah outline startup. Jadi outline startup ini seperti kalian membangun sebuah perusahaan baru gitu ya, startup system. Lalu yang ketiga di sini ada outline penelitian ilmiah, di mana nanti tujuannya kalian bisa menyebarkan kuesioner lalu melakukan penelitian dengan metode tertentu gitu ya. Misalnya kalian ingin meneliti bagaimana satisfaction atau tingkat kenyamanan pengguna gitu ya untuk sistem aplikasi apa gitu kan. Nah, ini misalnya kayak gitu, sistem informasi manajemen apa gitu pada perusahaan apa. Nah, itu juga kalian bisa melakukan penelitian ilmiah gitu ya, seperti itu. Lalu yang keempat ada outline perancangan sistem program bisnis. Nah, ini bisa berbasis desktop, web programming atau bahkan mobile programming. Nah, untuk PKM seperti yang tadi saya sampaikan, di sini sudah dibagi gitu ya. Untuk skripsinya itu maksimal adalah 3 orang gitu ya. Jadi maksimum untuk kelompok di sini adalah 3 orang. Kalian baik penelitian, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, artikel ilmiah gitu ya, ada dan seterusnya lah. Ini ada 8 PKM yang memang bisa kalian lanjutkan ke skripsi. Nah, saya berharap dari mata kuliah PSI ini yang memang menekankan terhadap program kreativitas mahasiswanya bisa kalian lanjutkan ke dalam skripsi yang akan kalian kerjakan nanti ke depan. Nah, untuk skripsi program kreativitas mahasiswa, kalian bisa melihat nanti di handout-nya ya, di handout dari ruang mahasiswa sendiri, gitu ya. Jadi nanti kalian bisa melihat bagaimana handout dari cara penulisannya, gitu, cara penulisan
skripsinya, cara penulisan masing-masing outline gitu ya. Nah, itu tentunya berbeda gitu ya. Nah, walaupun memang nanti dalam satu kelompok itu sama, tetapi biasanya untuk uploadnya semuanya masing-masing. Jadi kalian walaupun misalnya bertiga nanti skripsinya, tentunya ya akan di sidang gitu ya. Di sidang juga bisa secara sendiri-sendiri atau bahkan bisa secara bersama-sama, dan nilainya pun mungkin saja bisa berbeda. Nah, makanya setiap orang dalam kelompok atau dalam tim itu punya peranan masing-masing. Jadi kalau memang kalian tidak pandai membuat aplikasi, ya kalian join dengan orang yang pandai membuat aplikasi. Nah, satu hal lagi, ketika nanti kalian melakukan penelitian, pasti akan ada yang namanya pengecekan plagiat atau plagiarism gitu ya. Jadi tingkat bagaimana sih kalian melakukannya, apakah benar-benar memang itu buatan kalian 100% ataukah memang kalian copy paste dari orang lain. Nah, ini yang akan dicek. Kalau misalnya kalian lolos, ya berarti otomatis kalian bisa melanjutkan. Jadi kemarin kebijakannya adalah ketika kalian tidak lolos dari Turnitin sebesar, kalau tidak salah 15% ya, 15% atau 20%, maka kalian tidak berhak untuk maju ke sidang. Nah, jadi kalian harus benar-benar di bawah dari 15% gitu ya, untuk pengecekan nanti pada saat pengecekan plagiarisme atau pengecekan plagiat, di mana sesuai dengan undang-undang yang berlaku bahwa plagiat itu dapat merusak gitu ya. Jadi plagiat itu kalau kalian terdapat atau benar-benar dicek ada identifikasi plagiat lalu ada yang mengklaim, maka ketika kalian sudah lulus pun gelar sarjana kalian itu bisa diambil gitu ya. Jadi bisa dianulir. Nah, ini makanya bahaya sekali gitu ya. Nah, untuk itu jangan sampai kalian kesulitan dalam melakukan plagiat. Mulai dari sekarang banyak-banyaklah kalian melakukan penulisan, banyak-banyak kalian membaca jurnal, banyak-banyak kalian membaca buku, supaya kalian bisa terhindar dari yang namanya plagiat. Belajarlah bagaimana cara melakukan penulisan citasi gitu ya, atau citation atau kutipan gitu ya. Nah, kutipan itu memang kalian sudah pelajari, ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Nah, penulisannya pun kalian juga sudah belajar gitu ya. Nah, kalau kalian ingin mengetahui bagaimana cara pengecekan plagiatnya, di video saya sebelumnya itu ada deskripsi juga, itu ada tentang cara pengecekan plagiarism X gitu ya. Jadi menggunakan plagiarism X. Nah, itu silakan kalian pelajari. Tentunya tools-tools yang ada di internet pun banyak gitu ya. Ada SEO tools gitu, ada macam-macam gitu ya, supaya identifikasi plagiatnya memang berkurang. Nah, untuk itu silakan kalian belajar. Jangan lupa kalian tetap semangat di masa pandemi seperti saat ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan. Jika tidak ada, ya mungkin kita bisa diskusikan nanti ya di WhatsApp grup yang kalian punya, atau kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa kalian like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.